Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa semangatnya dalam kasih Tuhan kami ada sukacita. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Pemeliharaannya sungguh sempurna. Dan satu hal lagi yang kita syukuri, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini juga semua karena anugerah Tuhan. Kita akan bersekutu bersama di dalam Tuhan untuk memuji Tuhan. Dan nanti kita juga akan diberkati melalui kesaksian
hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Bagi yang berdoa berdoa, saya persilakan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Kalau kami ada di tempat ini bukan kebetulan, karena kami tahu Kau punya rencana atas setiap pribadi kami. Ketika kami memuji Engkau, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, kami akan bersorak-sorak demi nama-Mu. Kami akan pergi ke tempat ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan ditinggikan, Tuhan menarik orang datang kepada Tuhan. Di mana Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dengan segenap hati kita, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Ada sukacita di hati kita. Benar? Walaupun mata saja bisa melihat senyum Bapak Ibu Saudara. Coba berikan senyum terbaik untuk Tuhan kita. Dan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Sampaikan ada sukacita dari Tuhan untukmu, ya. Ya, haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap bersorak-sorak? Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu berikut ini.
Silakan itu Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berbagi kesaksian, kasih ada luar biasa. Saya persilakan. Bagi Bapak Ibu Saudara siapa yang mau berbagi kesaksian, saya persilakan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada sore hari ini. Ya, saya ingin menyaksikan tentang diri saya. Perkenalkan nama saya Jonathan, dipanggil Nathan. Saya aktif di DKI Petra. Saya ingin menyaksikan tentang itu saya tunanetra sudah hampir kurang lebih 18 tahun. Saya akibat tunanetra karena kebanyakan main game. Dulu kan untuk kayak PlayStation ada di game handphone. Saya kalau saya cinta game masih gamer, suka ke warnet juga main game. Kalau hari itu bisa dari pagi sampai sore lah, bahkan sampai malam. Nah, awalnya kebanyakan main game, mata berair, saya coba di kacamata, retina mata sobek, dari itu sobek lepas. Itu saya operasi 2 kali. Operasi pertama saya lensa mata dibuang karena lensa retina. Jarak dari operasi pertama ke operasi kedua sekitar kurang lebih 3 bulan. Dan operasi kedua menanam lensa. Seminggu misalnya sih sama-sama sudah seminggu lalu langsung nggak bisa lihat. Itu membuat saya depresi, membuat sempat saya bunuh diri, depresi. Ya mama kata udah setengah gila lah gitu. Makanya saya cepat banget malu sama orang. Saya ada motivasi dari orang tua, adik sama beda ada sama saya. Nah saya jadi Tuhan, saya mungkin kesalahan saya, kebodohan saya karena saya banyak main game. Saya pengen ngasih pada anak-anak muda sekarang, adik-adik jangan terlalu banyak main game. Kalau bisa dikurangi, kalau main game jangan paling lama 2 jam, jangan terlalu banyak. Karena itu bisa rusak mata kan, apalagi ada sinar birunya itu bisa rusak mata, terutama retina. Kalau dari retina sobek lepas itu kemungkinan kecil, harapannya tidak bisa melihat seperti saya. Itulah buat saya pengen berbagi cerita tentang saksian saya. Terima kasih pada Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada saudara Jonathan yang sudah memberkati kita dengan kesaksiannya ya. Luar biasa, tetap kuat Jonathan. Jalan keterbatasan pasti ada kelebihan yang Tuhan anugerahkan. Tetap semangat. Masih adakah Bapak Ibu Saudara yang mau berbagi kesaksian untuk memberkati kita semua yang ada di sini? Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut ibadah kita ya. Di bawah waktunya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan yang sebelumnya siapkan hati kita. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan lagu berikut ini. Sampai akhir ku menutup mata.
setia. Kami siap mengambil apa ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, mengalis di hawa kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, mengalis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia Kami setia, kami percaya Tuhan. Kalau Tuhan setia dengan kami, maka kami juga harus menjadi orang yang setia. Engkau telah tebus kami, Engkau telah selamatkan kami, Engkau telah pilih kami. Saat ini kami berada dengan Engkau, berada di hadirat-Mu. Pakai hamba-Mu dengan keterbatasan ini, dengan kuasa yang hebat. Dan Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, pakai suara hamba dalam nama Yesus untuk menjadi berkat. Kami tolak iblis setan yang merusak suara ini dalam nama Yesus. Kami siap dengar firman,
Shalom. Kepada Ibu Erdi dan kepada Pak Wirawan, suara saya hari ini tidak baik, tetapi Tuhan baik. Ya, saya percaya saudara tidak kehilangan berkat karena melihat keterbatasan saya. Kami semua ini Bapak diberkati. Tuhan itu bekerja untuk orang-orang yang terbatas. Karena di balik semua keterbatasan, Tuhan punya kuasa. Saya bangga, saya ada di sini oleh karena Tuhan. Melalui Ibu Stella, melalui Ibu Linda Kuslo, melalui Pak Robert, kenalan saya yang menjadikan saya ada. Salam kenal kepada Pak Bayu, kepada Pak Johan, kepada semua. Ya. Ini tantangan saya untuk melayani di sini nih. Ada dua. Kemarin kuping saya itu kemasukan air, sehingga saya kehilangan keseimbangan, hampir jatuh. Dalam nama Yesus, telingaku sembuh. Begitu telingaku disembuhkan kemarin, tadi pagi suaraku hilang. Tapi saya percaya Yesus ada di sini. Amin. Saya senang dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang walaupun saya tidak lihat wajahnya, yang pasti saudara pasti cantik dan cakap dan Amin. karena saudara itu keluarga Tuhan. Amin. Ya, saya juga bangga bahwa semuanya ini yang terjadi dalam hidup saya karena Tuhan. Amin. Kalau sedikit sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya perkenalkan, saya adalah Pendeta Made Irawan dari Bali. Asli, nggak palsu, asli Bali. Ya, Bali sudah tahu? Tahu. Banyak libur karena kerjanya bikin sajen dulu. Kalau Padang apa? Pandai dagang. Ya, itu aja deh, jangan nyinggung-nyinggung yang lain. Nanti yang lain tersinggung saya diusir lagi. Ya, Bapak Ibu, dari Bali merantau ke kota Pulau Jawa ini tidak ada yang nganter. Kayak jelangkung, ya, berangkat nggak diantar, pulang juga berangkat nggak dijemput, pulang nggak diantar. Sudah tahu ya jelangkungnya. Dan saya merantau di Pulau Jawa, di Pemalang. Di sana khusus Pijen. Di Bali saya juga masuk asrama. Saudara tahu di asrama kalau sini ada pengalaman ya. Apalagi orang tua nggak pernah kirim duit. Orang tua saya latar belakangnya uang untuk main judi dia punya, tapi uang untuk anaknya nggak ada. Karena saya masuk di sekolah dijamin pemerintah. Saudara tahu kalau di asrama jumlahnya ada 100 orang tunanetra. Di sini saudara lihat cuma berapa orang? Di asrama 100 orang. Kalau lagi makan, itu semua kumpul, ambil air, awas! Sudah kesiram air panas. Awas! Dan heran, walaupun kami 100 orang tunanetra,
Kalau ada makanan enak juga bisa hilang. Tapi puji Tuhan, tidak pernah ada yang teriak maling. Karena yang maling dia nggak tahu. Saya dari kampung, dulu waktu saya melek, biasa ngon sapi. Sudah biasa maling juga. Karena dikerjain juga dulu, kita balas. Kalau ada makanan enak, maling. Tapi di asrama jarang ada makanan enak. Setiap hari kangkung. Kalau kangkung murah, kangkung. Oh, sungai dari Allah penuh kangkung. Dan heran waktu itu saya belum Kristen, saya doa supaya kangkung itu, tukang kangkung itu cepat mati, tapi hidup aja makan kangkung. Capek saudara, capek nggak saudara? Saudara capek nggak? Manusia ini gampang capek, gampang bosan ya. Dikasih yang enak, bosan, nggak enak apalagi. Oh, saya ingat mama saya bikin sajen. Mama saya bikin sajen itu biasanya dia datang dari sawah langsung dikasih kepada semua patungnya yang di depan pintu. Jeruk yang bagus, daging yang bagus, ada uang lagi, 1 ringgit. Di sini kalau ada yang umurnya 60 tahu tuh, uang ringgit. 10 rupiah ya, ditaruh di patung. Padahal patungnya nggak bisa belanja. Punya mata nggak bisa melihat, punya kuping nggak bisa telinga, nggak melihat, nggak bisa dengar, punya hidung nggak bisa mencium. Saya bilang sama mama saya, mama, kenapa patung itu kok dikasih duluan? Kan aku udah lapar. Mama saya bilang, kalau kita cinta kepada yang kita tidak lihat, maka aku akan cinta kepada kamu. Itu baru mama saya. Kalau dia kenal Yesus, wow. Jadi dengan demikian, kalau orang Kristen itu hidupnya kayak mama saya. Kalau dapat panen sawah atau kajian, mampir dulu ke rumah Pak Pendeta. Saya kira pendeta-pendeta nggak ada yang susah. Ya, karena masalahnya penting, takut kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang takut, saya tidak belajar sama orang Kristen. Tetapi di dalam agama saya yang lama tidak ada sang penebus, tidak ada juru selamat. Saudara, saya ingat di asrama itu menderita Bapak Ibu. Dikirimin uang sama Bapak nggak pernah. Yang lain dapat kiriman, saya belum. Saya nggak mau sengsara, betul nggak? Saya pikir patung itu nggak bisa makan. Akhirnya setiap hari saya nyambangin patung. Setiap ada orang yang kasih sajen, saya bilang sama dia, kamu nggak bisa makan, saya aja makan ya. Dia nggak nyaut tuh. Akhirnya teman-teman saya tanya, kemana ya si Made itu? Jam makan hilang, rupanya punya proyek baru. Saya makan juga, makan enak terus bosan juga. Masuk ke kota Pemalang, sampai di Pemalang, singkat cerita sampai di Pemalang tidak ada lagi patung. Makanannya sama, kangkung juga. Asrama semua gitu ya. Nah, saya kira nggak tahu kalau anak saya masuk sekolah asrama di Malang sama di Surabaya, judulnya tahu tempe tak berubah, tahu tempe tak berubah. Saya kangkung dulu. Akhirnya saudaraku,
Saya tidak pernah kewalahan dan kehilangan akal. Di asrama setelah di Pemalang itu ada orang Kristen kunjung ke panti asuhan. Kalau saudara rajin kunjung ke panti asuhan, ini saya jiwanya. Saudara nggak pernah tahu yang kunjungin saya di mana, saya nggak tahu. Tapi saya bisa melayani jiwa-jiwa banyak. Visi penyelamat dan tunanetra. Sudah tahu, dikunjungin setiap pasca dikasih telur pasca. Setiap Natal dikasih baju kaos nasi kotak, baju baru. Jadi orang Kristen itu enak. Percaya sama Yesus, tidak ada biaya, disayangi. Tapi melayani Yesus penuh pengorbanan. Melayani Yesus penuh pengorbanan. Jika saudara berbicara tentang melayani, tidak ada pengorbanan, itu pelayanan yang melenceng saudara. Ya, korban hati, korban perasaan. Ya, kalau kita marah nggak boleh, ada orang Kristen penuh kasih. Ya, kalau ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Tampar pipi kanan, serahkan pipi kiri. Kalau dia agama, tampar pipi kanan, balik pakai serang pakai tangan. Dua-duanya sekalian. Saudara, akhirnya saya dikunjungi, percaya sama Yesus. Saya ditanya begitu. Saya tanya, siapa Yesus? Itu Pak, orang Yahudi. Kayak apa orangnya? Tinggi gede. Saya pikir, waduh, saya nggak kenal. Akhirnya saya ingat di Bali kan juga banyak dewa. Di Bali dewanya banyak banget, dewa gede, dewa anu, dewa ini, banyak dewa-dewa. Ternyata ini disuruh percaya Yesus saja nggak apa-apa lah. Ya percaya saja. Lagi kepepet. Nggak ada yang ngasih baju, nggak ada yang ngasih makan. Percaya. Saudara pernah kepepet? Nah, kepepet. Petrus, kepepet terus. Ya. Kalau orang kepepet terjadi dalam hidup kita, yang berbahaya itu adalah 3 0. Yang pertama itu kalau terjadi kosong perut, yang kemudian kosong kantong, berbahaya. Kemudian kosong imannya. Ya, Ibu Linda Kuslo di gereja saya udah berbicara tentang bagaimana kita bermitra dengan Tuhan. Kita dipilih, ditebus, dijadikan mitra, bahkan sahabat, kata Ibu Linda. Saya bangga punya Tuhan yang menjadi sahabat. Saya bangga juga hari ini. Saya tambah sahabat Pak Bayu dan Pak Johan. Yang punya rumah tadi belum nemuin saya ya. Ya udah ya, tapi nggak bilang namanya ya. Pak Binawa ya. Tapi tolong Pak, kalau ketemu di jalan tanya ya Pak ya. Orang yang paling sombong di dunia itu memang tunanetra. Paling sombong. Dikasih tangan nggak lihat, dikasih senyum nggak lihat juga. Paling sombong. Tetapi saya senang kata Injil Yohanes. Siapa yang menjadikan orang ini tidak lihat? Oleh dosa atau orang tuanya atau siapa? Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan karena dosa dia, bukan karena orang tuanya, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Selagi hari masih siang, bekerja. Sebab nanti datang gelap, tidak ada waktu lagi untuk kerja. Begitu firman.
Jadi hari ini, walaupun saya tidak melihat dan tidak melihat wajah saudara semua, saya mempunyai keyakinan di sana kita akan bertemu semua. Karena lagunya ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya. Dan ada ayatnya bahwa penderitaan yang kita alami ini sekarang ini, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan. Ya. Dan walaupun secara lahiriah saya sakit, saya cacat saat ini, tapi mata batin saya dapat melihat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa yang kita percaya, apa yang kita lihat itu sementara, dan yang kita percaya itu adalah kekal. Jadi ini yang menjadikan saya bangga hari ini. Dulu saya jadi orang Kristen cari kesembuhan. Di mana-mana ada KKR cari kesembuhan. Kepala digoncang-goncang, digoyang-goyang, nggak sembuh-sembuh. Sampai mata saya diludahin. Maaf, itu ludahnya bau B2. Nggak sembuh. Tetapi satu kali ketika habis KKR-nya Reinhard Bonnke, waktu kasih melanda Indonesia, banyak tuh mobil-mobil tulis kasih melanda Indonesia. Melanda Jakarta aja belum, melanda Indonesia aja. Saya diberi mimpi. Saya ditemukan oleh satu pribadi yang ganteng, tinggi, putih. Saya dibawa ke sebuah taman dan dia katakan, tetap berada dalam taman ini. Kamu percaya bersama dengan aku, kamu terlindungi dan selamat. Ada janji keamanan, amin. Ada janji perlindungan. Hidup saya semakin berubah. Itu terjadi tahun 90. Kemudian saya sekolah kitab di Yusuf Roni. Saya sekolah kitab di STI cabang Jakarta. Saya sekolah kitab juga di seminari. Saya juga belajar kepada Bapak Yakub Susabda, Ripom. Saya banyak belajar sambil menginjil. Saya dipercayakan oleh Tuhan keliling di semua provinsi di Indonesia. Puji nama Tuhan, kita sudah pernah diundang sama Bupati Waropen melayani Waropen, pihak Manado sampai di Lenoyapo, Kalimantan, sudah semua provinsi. Hanya NTT saya belum, tapi sudah sampai di Sumbar. Dan hari ini ada sukacita yang besar bahwa ada gereja tunanetra di beberapa tempat, di Bali, di Malang, Semarang, Bandung, dan di Kalimantan Tengah. Pendetanya semuanya tunanetra, pemusiknya tunanetra, semua tunanetra. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saudara. Saya renungkan, saya pergi ke Kalimantan, ke Pangkalan Bun, ke Sungkai sama anak saya lagi. Mana anak saya yang laki-laki yang nyupir, tolong angkat tanganmu supaya kamu dikenal. Ya, itu pelayanan ke Sungkai. Hanya dia yang melek satu, yang 5 orang tunanetra semua. Mobilnya masuk di lumpur di hutan. Saya bilang sama anak saya, nak, ada nggak ini Pak piutangnya? Oh ya sanggup, ada lah Pak. Waduh, kalau dia datang bagaimana Bapak bisa lari? Ya nggak bisa lari lah. Diterjang. Rasa takut itu memang menerpa. Tapi apalah gunanya takut bagi orang tunanetra? Nggak lihat ini. Tunanetra itu
tali jantungnya saudara. Kalau orang melek kan lihat apa-apa kan, jantungnya tunanetra enggak saudara. Ini pekerjaan yang tidak terpuji oleh manusia. Tidak terpuji. Kalau andai kata saya waktu itu dicaplok babi atau diterjang gajah, saya percaya komentar anak-anak Tuhan, sudah tunanetra Pak, jangan melayani ke hutan-hutan, doa aja di rumah kan gitu kan, betul nggak? Tetapi saya percaya Bapak Ibu separuh berpikir atau lebih berpikir di sini, yang berpikir positif di sini sedikit, karena banyak orang yang dipanggil tapi sedikit dipilih itu saudara. Ya, saya percaya komentar saudara, Pak doa aja di rumah, ngapain keluyuran kan gitu kan. Tapi puji nama Tuhan, walaupun mata saya tidak melihat, Tuhan berikan saya untuk dapat melihat Dia, Allah yang kuasa. Saya ingin Injil diberitakan. Kalau Anda kata hidup saya ini berdiam diri aja, nggak berbuat apa-apa sampai hari ini, yang menjadi korban pasti itu adalah anak-anak saya. Bukan orang jauh, anak-anak saya. Karena dia tidak melihat Tuhan. Yang dia hanya lihat hanya masalah. Bapak sudah nggak lihat. Apa artinya? Di mana Tuhan Yesus? Ada Yesus atau tidak sih? Anak saya sekolah dulu, waktu mereka di SMP dibully, aduh bapak mau orang nggak lihat, bisa bayar sekolah tuh enggak. Saya ingin menyatakan, memperlihatkan kuasa Tuhan dalam hidup keluarga Pak Mati. Saya sekolahkan pendeta semua saja. Lalu anak saya yang tanya, Pak, jadi pendeta kan nggak ada gaji Pak. Saya tanya dia, sampai hari ini jadi pendeta di sini semua pendeta pernah di sini makan batu? Pendeta-pendeta di sini makan batu atau makan nasi? Makan nasi ya. Gemuk-gemuk lagi semua ya. Saya ingin tanya, pendeta-pendeta kebanyakan dia banyak stroke karena banyak makan atau kurang makan? Ayo, pendeta-pendeta loh. Kebanyakan makan babi, duren, daging kambing. Saya nggak mau sebut namanya, ada pendeta ulang tahun dikasih duren sama daging kambing, dia darah tinggi, dia doa sikarana kata-kata, sikarana makan duren 1 minggu lewat. Pendeta ini kadang-kadang kurang kontrol juga. Cuman kalau saya celakanya tergantung yang melayani. Kalau yang melayani itu pelit, sambal aja nggak dikasih saya. Bukan saya nggak salah paham, karena orang yang melayani bingung. Kalau dikasih sambal, jangan-jangan sambalnya disendok 1 kali. Gitu. Saya sadar hal itu. Bagaimana Pak Made? Cukup Bu. Hanya ayam 1 potong sama nasi, terima kasih. Kadang-kadang yang celakanya cuma ada telur 1 butir. Telurnya yang dimakan pertama, oh terima kasih. Ini kekuatan dan kesehatan. Kok telurnya aja Pak Made? Saya biasa makan telurnya lebih dahulu gitu. Tapi saat ini kalau kami mengadakan acara di Kopeng, kurang lebih ada 600 tunanetra kumpul. Biasanya yang melek-melek itu training dulu sama saya, melayani para tunanetra. Ya, kalau ngasih makan nggak boleh diam taruh di depannya, nanti ketabrak, minum saja, dikasih tahu ini Pak, ya, melayani dengan kasih. Saya percaya Bapak Ibu di sini mengawali kasih itu kepada kami tunanetra. Bukan hanya sekali ini kami ingin ketemu,
Bapak Ibu juga harus datang ke persekutuan kami. Amin. Bisa sama-sama. Nama siapa dimuliakan? Nama Tuhan. Coba kalau saudara nggak mau mengundang saya di sini sekarang, maka dari itu saya bangga jadi orang Kristen. Dulu itu saya di jalan ditanya, Pak, kenal nggak namanya Pak Abu? Dia bisa baca Quran 70 juz, hafal semua. Saya ingin sekarang di sini tanya Pak, kalau ngomong tunanetra kenal nggak sama Pak Made? Apa kitab Injil dan gitu Pak? Dia juga nggak bisa marah Pak. Ya, tunanetra banyak yang jual kerupuk di jalan. Ada 1000 orang jual kerupuk. Bapak-bapak ini pasti udah ada yang ketemu kan? Banyak tuh yang kerupuk. Tanya aja. Layanin Tuhan, ya. Temukan dia dengan kasih, ya. Ya, Bapak Ibu, saya cukup menderita, tetapi saat ini dalam keadaan yang seperti ini saya bisa melayani, saya bangga. Mau melihat anak-anak saya sudah tinggi-tinggi semua badannya, udah gede-gede dan matanya melek, tidak ada yang cacat mata. Ya, semua mereka melek. Mereka dapat melihat Tuhan. Dan yang luar biasanya, saya dulu berpikir, Tuhan, saya ini tunanetra, kalau anak saya cari jodoh, siapa yang mau berbesan dengan saya? Tapi begitu saya sekolahkan dia Alkitab, dia pulang membawa gelar sarjana, sekaligus dia bawa istri. Amin. Sekarang saya punya cucu juga, satu ya, karena lahirnya Natal namanya Grace, karena si Grace suka main bulu tangkis namanya Gracia sekalian, ya, jadi luar biasa. Bawa istri masing-masing, satu dapat dari Kalimantan, satu dapat orang Nias, jadi tambah banyak wawasannya, pelayanannya. Mau ke Nias, saudara bisa datang ke mantu saya. Mau ke Kalimantan, ada mantu saya. Mau ke Malang, ada jemaat saya di sana. Pak, kan dia tunanetra Pak. Kalau mampir ke dia, dia apa yang dia tahu? Minimal yang dia tahu, hotel yang mana, rumah makan yang mana, kan? Saudara bisa ketolong, betul nggak? Dan semangat lagi saudara. Ya. Saya bayangkan, gambarkan istri saya aja nikah dengan saya 36 tahun dia menikah dengan saya. Sampai hari ini nggak pernah minta cerai, ya. Dan bahkan yang luar biasanya lagi, ada cemburunya lagi sama saya, masih cemburu. Dia bisa pikir saya sudah bilang sama istri saya, tunanetra itu lepas dari beberapa dosa. Yang pertama, tunanetra tidak dosa mata keranjang. Yang kedua, tunanetra tidak main mata. Dan kemudian yang ketiga, tunanetra tidak bisa jadi mata-mata. Luar biasa. Bangga saya. Tuhan Yesus bangga. Amin. Ya, saudara mau dukung doa dalam misi saya? Kurang lebih ada 11 juta penyandang cacat di Indonesia. 11 juta. Kalau andai kata penyandang cacat ini tidak mendengar Injil, kasihan mereka masuk dalam dosa. Anak-anaknya banyak lagi, karena dia cacat, saudaraku. Begitu menikah, nggak bisa melihat yang lain, nggak ada hiburan lain, dia bikin anak banyak-banyak. Istrinya diserang terus, ada yang 12 anaknya, ada yang 10. Saya cukup 4 saya, karena supaya bisa penginjilan. Ini saudara perlu penyelamatan. Ini perlu Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mau doa? Mau dukung? Kunjungilah kami. Ya, ada yang tua-tua ya. Kita mengucap syukur.
Kalau Ibu Linda waktu itu sudah berbicara bahwa kita dipilih, kita sudah ditebus, kita sudah jadi mitra Allah. Hari ini saya ingin berbicara bahwa Tuhan itu adalah guru. Jadi selain dia sahabat, dia guru. Saya akan lihat Yesaya 48. Yesaya 48 ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Aku mengajar engkau tentang apa yang berfaedah. Aku menuntun engkau ke jalan yang harus engkau tempuh. Ayat terusnya, sekiranya, ayat 18, engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu tidak pernah kering seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Amin. Jika dia katakan bahwa dia Allah yang mengajar, berarti dia Allah adalah guru. Jika dia berkata bahwa dia menuntun, dia adalah sahabat. Guru dan sahabat memberikan dua hal tadi, yaitu kedamaian seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, kita memuji Tuhan yang hebat. Dalam perjalanan hidup saya, Tuhan tuntun saya. Tuhan berikan saya kemampuan. Tuhan berikan saya hikmat, ya, untuk mampu mengerti pelayanan di berbagai desa. Saya punya teman, kalau pelayanan dengan saya, ini rahasia ya, ini rahasia. Duitnya kalau ada 50 juta, 100 juta di koper saja. Karena dipikirnya kalau orang buta kan nggak ada yang curiga bawa duit. Tetapi yang dia lucu, yang dia lihatin itu tas saya, bukan tasnya sendiri. Karena tasnya sendiri hilang nggak apa-apa, kalau tasnya Pak Made hilang ada duitnya tuh. Nanti saudara ikut lagi intip gitu ya. Itu kalau bayar makanan di rumah makan tuh keluar dari tas saya duit. Kalau bayar gedung gereja, kita ada bangun gereja di Kalimantan, ada di Cilacap, itu saya keluarkan. Saya bendaharanya, ya. Jadi tas saya selalu ada dalam pengawasan. Kalau tas saya hilang, duitnya hilang. Tas dia sendiri mau kemana kek? Dan pernah lucu, tasnya dia ketinggalan di pesawat yang mulai itu. Tas saya nggak ketinggalan, tasnya bisa hilang di bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menebus, Tuhan yang memberi damai, Tuhan yang memberi kebahagiaan. Saudara bahagia hari ini? Saya percaya saudara bahagia. Karena firman Tuhan bilang, apabila ada acara pesta, Lukas 14, kalau sudah baca, undanglah orang-orang cacat. Jadi kalau saudara sudah mengundang saya hari ini, camat-camat ini, camat cacat mata, ya, saudara undang, saudara berbahagia hari ini. Maka kamu akan berbahagia. Sebab kalau mengundang yang sama-sama mewah kan harus balas ya. Tapi tunanetra nggak balas, merem saudara. Ya, saudara pernah merem? Ada satu donatur saya, Pak, saya akan bantu Bapak pelayanan ke Kalimantan. Tapi saya merem, Pak. Kok Bapak merem? Ya, apa yang saya pandang dari Bapak? Soalnya kalau saya bantu kepada yang lihat kan, dia tahu saya, kalau Bapak nggak tahu. Iya, memang betul juga. Dia ada pesta, undang saya juga nggak enak, apalagi dia ada meninggal. Undang saya mau ngapain gitu, ngelipet-ngelipet, misalnya kan gitu.
Tapi puji Tuhan, sekarang semenjak kami punya kumpulan, kalau ada yang dimakamkan di Tegalalu, tunanetra hadir semua. Jadi bergandengan itu kayak kereta api. Tapi luar biasa. Inilah yang dipandang oleh orang. Inilah uniknya orang-orang percaya. Dan inilah berkatnya orang-orang percaya. Amin. Selama COVID, saudaraku, saya ada 3 kali pemakaman. Anak saya nyupir ini kena ya COVID. Sudah gitu istrinya mengandung kena juga. Saya bilang jangan cerita-cerita. Ya, cukup minum jahe, Tuhan sembuhkan saudara. Ya, saya bukannya saya melawan COVID dan bukan melanggar pemerintah. Tapi pekerjaan Allah jangan dihalangi oleh apapun. Setuju? Saya berpikir sederhana. Kalau kita menempatkan Yesus di depan kita di belakangnya. Kalau ada COVID datang, siapa yang ketemu? Yesus lah yang ketemu. Betul nggak? Kita di belakangnya. Tuh, jangan apa-apa di belakang saya. Allah kita itu juga pengaman. Allah kita juga membangun. Firman Tuhan bilang, Mazmur 127, sia-sialah orang yang menjaga keamanan kalau bukan Tuhan yang memberi keamanan. Sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan membangun. Sebab orang yang dicintainya diberkatinya pada waktu tidur. Sia-sialah orang yang bekerja duduk dari pagi sampai petang. Karena yang Tuhan berkati adalah orang yang pada waktu tidur. Saya memetik hikmat dari ayat ini. Saya berpikirnya sederhana. Saudara, kalau tanam tomat, pernah nggak saudara perhatikan di saat melek tomat itu gede? Pernah nggak? Melek itu pernah, ini makin gede, enggak kan? Saudara tidur, besok mulai pentil, betul nggak? Kecil kan? Tidur semalam lagi, gede jadi tomat. Betul nggak? Nggak langsung saudara lihat Tuhan taruh tomat itu nggak? Itu buktinya saudara yang penting rajin nabur. Rajin menabur pasti menuai. Amin. Saudara nggak pernah lihat itu. Saya di rumah di asrama, setiap hari 15 orang yang makan. Setiap hari 15 orang yang makan. Setiap minggu 50 orang yang makan. Saudara dapat bayangkan. Saudara mampu menghitungnya? Kalau saudara bayangkan berapa biaya asrama saya? Bisa nggak Bapak bayangkan? Setiap hari 15 orang, setiap minggu 50 orang. Kemudian belum lagi bayar listrik, air. Saya bilang sama istri saya sama anak saya, Pak, listrik mati. Saya bilang saya nggak perlu listrik. Saya bisa khotbah tanpa listrik. Tapi istri saya lucu, kalau listriknya mati, dia malah temuin saya, dia kandungin saya. Sebab kalau dia gelap kan dia nggak tahu jalan. Kalau saya menang di saat gelap, mau ke kamar mandi, oke, jalan semua. Karena saya udah hafal kan. Ya, aduh kamu jangan tinggalkan kau nanti saya masuk ini 3 lantai ini nanti tunggu saya. Kamu jangan pergi-pergi, seperti itu diam dulu di sini. Ya, kemudian mereka nyari-nyari apa dulu, melihat lampu sedikit. Ya, saya senang. Luar biasa loh. Tuhan itu pakai unik, amin. Tapi saya senang loh. Istri saya itu orang Betawi asli. Keluarganya peluk Tuhan semua. Engkongnya punya masjid. Ya, pape-pape dulu punya masjid. Tapi hari ini lambat laun kita bawa dia ke gereja. Ibu Linda, aku selalu lihat ada yang kerudung, ada anak kecil yang diam di bawah, biarin aja.
Semua boleh makan di sini. Percaya saudaraku. Amin. Mereka itu perlu Tuhan. Ya. Ini visi penyelamatan Bapak Ibu. Tunanetra itu punya potensi untuk memenangkan jiwa. Saudara percaya nggak tunanetra punya potensi untuk memenangkan jiwa? Di mana potensinya? Kalau orang melek diantar sama ojek sampai di depan gereja diturunin kan, silakan Pak masuk, ini udah nyampe itu kan. Kalau tunanetra, tukang ojeknya harus masuk gereja. Mau nggak mau? Hah? Kemudian disambut sama anak-anak saya, tukang ojek, silakan makan, silakan makan. Dia makan, betul nggak? Begitu dia ambil kuenya satu, dalam nama Yesus, di dalam hidupmu ada roti hidup. Amin. Dia makan roti supaya roti itu hidup di jiwa itu, roti yang punya potensi. Bapak kalau nanti ada yang nganterin saya ke rumah, jangan dianterin depan pintu aja, harus masuk. Serahkan dulu kepada istri dan anak saya. Nih Bu, Bapak udah nyampe. Lalu istri saya bilang, Pak silakan ngopi dulu. Tapi kalau saudara melek diantar sama tukang ojek, mau nggak dia masuk? Enggak kan? Itu Pak potensi. Ini kelebihannya. Tapi semuanya ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kalau saya boleh cerita kembali tentang kebutuhan asrama saya, itu kurang lebih 20 juta sebulan. Bayar bensin, semuanya, mobil satu. Sudah gitu, walaupun kami tunanetra, kami masih ingin jalan-jalan. Walaupun kami ini tidak melihat, kami ingin jalan-jalan. Kemarin saya pergi ke Batu Raden, ke gunung. Meleknya 6, tunanetranya 8. Saya bilang, Mak, ada apa di gunung ini? Enak, itu airnya gini. Dia tanya kembali, kamu bilang ada apa? Saya bilang, semuanya hitam. Kami jalan-jalan, hirup angin sekar di Batu Raden. Saya memang tidak dapat apa-apa, tapi orang yang melek, anak saya dan cucu saya, ya, bisa melihat Batu Raden dengan biaya 70.000 satu orang naik kereta. Walaupun capek tapi bersukacita. Melayani itu memang capek. Tapi ingat, kalau saudara punya visi, punya misi, kecapeannya itu hilang, saudara. Saudara tahu kalau ibu mengandung, kalau dia mengandung itu kan dipikirnya nyawa akan jadi taruhan kalau melahirkan kan. Tetapi mulai dia mengandung dari ngidam itu, apalagi kalau ngidamnya cengeng benar, ya ngidamnya tidur nggak bangun-bangun, pusing suaminya ngurus, tidur melulu, semua sampai bau semua karena nggak bangun-bangun ngidamnya, bangun makan. Nanti mulai perutnya gede, dia udah mulai bingung, miring kanan, salah, kiri salah, nengkuruk salah. Tetapi apa yang dipikirkan oleh perempuan itu? Akan lahir seorang anak dari kandunganku. Amin. Dan itu masa depan. Mengikut Yesus itu capek. Tetapi kalau Yesus itu lahir di hidupmu, lahir di hati Bapak Ibu, saya percaya dia menjadi manusia yang penuh harapan dan penuh masa depan yang cemerlang. Maka dari itu capek Bapak Ibu, supaya ada Yesus lahir. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suara saya memang terbatas, tapi jelas ya. Di Tuhan ya, saya masih bisa bersuara. Tadi Ibu Linda doain saya, rasa-rasanya nggak enak kalau bisa nggak bicara. Sudah coba teriak, haleluya, haleluya, masih juga kecil suaranya. Ini
jemaat saya di sini ini, baru selain kami terbatas, ini yang senior tadi ini cuci darah 1 minggu 2 kali Bapak Ibu. Doain ya. Yani ini 1 minggu cuci darah 2 kali. Ini habis cuci darah langsung melayani ke sini. Tuhan luar biasa. Kalau kita mampu dan sanggup itu semua karena Tuhan. Jangan disia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu. Ya, layani Tuhan. Hidup sekali, mati sekali. Jangan salah pilih dalam hidup ini. Ya, pilihan kita tuh melayani. Kebanggaan di dunia itu semuanya sementara. Uang kita banyak, lama-lama uang menjadi susah. Saya perhatikan ya, saya punya rumah tangga 36 tahun saya menikah. 1 kali pun kami belum pernah opname di rumah sakit. Dalam nama Yesus sampai hari ini kami tidak mau opname. Kalau Pak Pariaji dulu bilang kami tolak meja operasi, tolak operasi, saya jawab saya tidak mau. 36 tahun ya, kami tidak ada yang opname di rumah sakit. Ini membuktikan kami dipelihara Tuhan. Hari ini uang kami tidak punya, tetapi jiwa kami punya. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi kuasa Yesus ada dalam hidupku. Bapak Ibu, mari uang itu gak memberi kebanggaan. Banyak orang nyanyi, apa yang orang cari uang, siang malam pagi petang cari uang, lama-lama menjadi beruang. Hidup itu bengis karena uang. Tapi saya ingin sampaikan, uang itu perlu kita yang mengatur. Kalau orang mata bilang hepen mengatur negara, tapi tidak. Kita yang atur uang, supaya setiap kita butuh dia datang. Amin. Setiap kita butuh dia datang. Rajin kerja, rajin berjuang, rajin mencari berkat. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah punya utang. 3 tahun kami mengontrak. 1 tahunnya kami ngontrak kurang lebih 60 juta. Kehidupan makan 20 juta. Kalau saudara tanya, Pak, apa kerja Bapak? Nggak ada kerja kita. Nggak ada yang jadi pegawai, nggak ada gaji tetap. Pas butuh, pas ada. Tuhan sediakan itu semua. Amin. Saya harap berita yang saya sampaikan di sini berita kebenaran. Tuhan itu tidak pernah punya hutang, Bapak Ibu. Kalau saudara berani memberi dia nggak mau hutang, dia bayar. Tapi dengan catatan rajin kerja. Jangan punya kesaksian saudara-saudara. Semenjak saya jadi orang Kristen, saya tidak kerja, tapi jadi kaya nggak bisa. Kalau saudara ingin kaya, saudara harus kerja. Kalau saudara ingin sehat, hati-hati makannya. Diatur mak. Kalau umur Tuhan yang tahu. Umur kita itu Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita sehat, kita yang tahu. Ngomong-ngomong di rumah ini nanti ada papi nggak? Jangan banyak-banyak loh saya ya. Tapi diam-diam maksudnya gitu ya. Saya ingin sampaikan ya, hati-hati ya. Saya doa supaya anak-anak saya juga nggak ngasih saya makan segitu banyak. Kita doa ya. Saudara bahagia karena Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini ada hidup ini
hidup ini sudah jadi Bapak Surgawi, firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Sangat sederhana. Tetapi kami ingin mengerti semua arti hidup ini Tuhan. Kami ingin mengerti semua jalan-jalan Tuhan. Karena kami tidak dapat menyelami jalan-jalan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak hidup mengandalkan dunia ini. Jauhkan kami dari semua keangkuhan kami, kesombongan kami, kehebatan kami. Lepaskanlah kami dari semuanya itu Tuhan. Karena Tuhan cinta dan sayang kepada orang yang rendah hati. Tidak ada orang hebat di bumi ini, tetapi hanya Tuhan yang hebat. Berkati jemaatmu di tempat ini, berkati dengan semua pergumulannya. Biarlah firman Tuhan yang hidup dapat menyentuh hati kami, mengajar kami untuk mengerti Engkau berbicara. Bapak Ibu, semua saudara, apabila Bapak Ibu ada pergumulan, sampaikanlah pergumulan Bapak Ibu dan letakkanlah tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit sampai berdoa. Bapa di dalam surga, jemaatmu di sini telah menghadirkan Yesus. Jemaatmu di sini sudah mengundang Yesus. Bukan hanya sekedar jadi raja, tetapi juga jadi penyembuh, jadi penyelamat. Bapa berkati jemaatmu di tempat ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, lepaskan yang terbelenggu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami semua, berkatilah semua jemaat, berkatilah kami semua. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saat ini Tuhan, kami mau lakukan, kami belajar lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa Allah bekerja di dalam Pendeta Maju Irawan, Kak Ferry pemain musik, Kak Jonathan singer. Walaupun mereka tunanetra, tapi mereka punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Walaupun kedua mata fisik mereka gelap, tetapi mata hati mereka bisa melihat terang. Tuhan menganugerahkan talenta luar biasa untuk mereka, yang membuat mereka percaya bahwa yang mengutus mereka adalah Tuhan untuk melayani sampai akhir. Pendeta Maju Irawan, salah satu yang menarik yang Pendeta Maju Irawan sampaikan tadi, apa yang kita lihat sementara, tapi yang kita percaya adalah kekal. Itu kebanggaan tunanetra. Satu hal yang saya sampaikan, ini harapan untuk tunanetra. Walaupun kedua mata fisik gelap, tidak bisa melihat dunia, tetapi kelak itu kekal. Kedua mata fisik kita akan dapat melihat. Dan yang pertama kali akan kita pandang itu wajah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pendeta Maju Irawan, Kak Ferry, pemain musik, dan Kak Jonathan, teman-teman sependeneta, mereka menjadi inspirasi hidup saya, Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya tetap semangat melayani Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini memiliki fisik sempurna. Bapak Ibu Saudara harus bersyukur. Kedua mata fisik Bapak Ibu Saudara dapat melihat dunia ini tidak seperti kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara harus punya semangat yang lebih lagi daripada kami tunanetra. Ya? Semangat untuk melayani Tuhan kita dengan iman, taat, dan setia. Supaya apa? Supaya damai sejahtera dan sukacita surga dari Allah kita itu senantiasa menyertai kita, bahkan berlimpah. Ya,
Itu pesan firman Tuhan hari ini yang disampaikan melalui Pendeta Mada Irawan. Syukur pada Allah yang telah memakai Pendeta Mada Irawan untuk memberkati kita melalui kesaksian dan pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pendeta Mada Irawan. Tuhan berkati pelayanan Bapak Pendeta Mada dan keluarga. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan pada yang bertugas memimpin doa syafaat pada malam ini. Silakan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara hari ini. Dan firman-Mu itu menembus kami supaya kami tetap dituntun oleh Engkau. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang melayani kami, Pak Pendeta Mada Irawan, dengan berkat dan berlimpahan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, buat tangannya berhasil. Dan apapun yang dikerjakan di asrama buat orang-orang tunanetra, Tuhan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya roh Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kami. Dalam nama Yesus kami serahkan hamba-Mu ini. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Dan serahkan bangsa ini dalam tangan kasih karunia Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan dan pemerintahan dan Bapak Presiden sampai Tuhan tingkat RW RT Tuhan dalam anugerah Tuhan. Berkati bangsa ini keamanan, stabilitas, ekonomi bangsa ini juga kami percaya kuasa-Mu menyatakan. Dan juga kami berdoa buat yayasan-yayasan pemikiran Tuhan, bahkan juga semua sinode-sinode gereja kami berkati hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati bangsa kami, karena bangsa Indonesia ini ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami serahkan bangsa negara kami. Dan juga kami berdoa secara khusus Tuhan buat keluarga dari keluarga Pak Sony dan keluarga Pak Didin Tuhan, Pak Wendy dan keluarga, Pak Senan, Pak Andika Perkasa dan keluarga. Tuhan memberkati dia. Kami percaya dengan rencana Tuhan dalam kehidupannya sebagai Panglima, memberikan tanggung jawab dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang kami tahu, kalau Tuhan mengendaki dia naik, biarlah dia naik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pintu Engkau bukakan Tuhan, karena Engkau yang memiliki segala sesuatunya. Engkau yang membukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk dia naik jadi hari satu. Dan kami berdoa juga Tuhan saat ini buat Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga. Dan kami berdoa juga secara khusus buat Pak Wirawan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan dia bersama WRT Pak dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, Engkau yang angkat dan naik. Engkau yang berkata orang yang takut Tuhan akan naik dan selalu naik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu menyatakan dalam kehidupannya. Pakai dia dari ini Tuhan dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat WRT dan keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan anak-anak mereka ketinggalannya Tuhan, baik Alvaro yang saat ini Tuhan ada di Australia. Tuhan, kami percaya orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang berstaat pada Tuhan, dan dia saat ini berstaat dalam pelajaran studi Tuhan, berkati dia kepintaran dari Tuhan, perbedaan dengan orang dunia, orang yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa saat ini untuk Michael Tuhan, berikan dia juga kepintaran dan hikmat yang dari Tuhan. Bahkan juga Edgar Tuhan dalam pendidikan dan masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan keluarga besar RT ini. Bahkan ibunya, bahkan semua keluarga besarnya saat ini dan mengetahui Tuhan yang beracara. Tuhan yang memberikan dia hikmat dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan saat ini buat Ibu Feni yang sakit kanker Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu penuh mujizat. Hari ini kita berdoa buat Feni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kau tidak pernah berubah hari ini, besok dan selama-lamanya. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Feni kanker ini yang ada di hidup kami, perintahkan kami untuk Engkau berhenti dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, mujizat pun terjadi buat Ibu Feni dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Feni saat ini juga mengalami sakit Tuhan. Bapak hari ini
kami percaya kuasa-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kami serahkan berbagai dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang terjadi hari ini. Kami tahu alam roh tidak dapat dibatasi. Kami tahu Tuhan walaupun dia tidak bersama pada hari ini. Kami percaya kesembuhan itu terjadi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa untuk Novi Tuhan. Dalam saat itu sakit Tuhan. Kami serahkan semua ini juga buat Ibu Hafa Tuhan. Mendapat usaha yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus kami tumpang tangan untuk kertas-kertas ini. Kami juga teringat untuk cucu Ibu Mary yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami tidak tahu sakitnya apa. Tuhan Engkau rawat dia hari ini dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mengalami mujizat hari ini. Kami melihat, kami tidak melihat, tapi kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa melakukan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pada hari ini dan kami melihat kenyataan mujizat-Mu terjadi di tempat ini yang kami dapat dilayani Tuhan hari ini yang oleh hamba Iman Irawan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, diberikan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Juga yang bertugas memimpin doa penutup ya, doa berkat, silakan. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Setelah itu nanti bersama-sama kita nyanyikan lagu penutup. Terima kasih Tuhan sebagai ungkapan kami memuji aja, ya, kami memuji kebesaran-Mu, maaf Bapak Ibu Saudara. Sebagai ungkapan syukur kita ya, karena ibadah hari ini Tuhan pimpin dari awal ke tengah hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kita semua diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Segala sesuatunya indah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada sore menjelang malam ini Tuhan. Kami menyaksikan mujizat ilahi terjadi Tuhan, di mana kami boleh diberkati oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Made Irawan Tuhan bersama dengan tim. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan adakan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, baiklah kita mendoakan untuk Bapak Pendeta Made Irawan bersama tim yang ada, yang sudah memberkati ibadah PDM Irawan di tempat ini pada malam ini. Biarlah berkat Tuhan, Tuhan sendiri yang limpahkan dalam kehidupan mereka.
Mari Bapak Ibu Saudara bisa angkat kedua tanganmu. Kita mau melepaskan berkat untuk hamba yang urapi Tuhan. Bapak Made Irawan bersama anak dan timnya. Oh Yesus Tuhan, mari Tuhan arahkanlah tanganmu Tuhan untuk memberkati akan hambamu Bapak Pendeta Made Irawan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia menjadi penyambung suaramu. Dia boleh menyatakan kuasamu, dia boleh menyatakan firman kebenaranmu. Dan kami semua diberkati pada malam ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang semakin membawa dia untuk lebih mengerti rahasia-rahasia kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah guru dan sahabat dalam kehidupan kami. Kami imani itu akan kami bawa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran yang lebih lagi Tuhan, Tuhan bukakan dalam kehidupannya Tuhan. Kami memberkati pelayanannya Tuhan di gereja JKI Peduli Tunanetra ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja JKI Peduli Tunanetra ini Tuhan akan terus bertumbuh dan berkembang. Kami berdoa melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah visi-visi yang baru yang dari Tuhan, pewahyuan yang baru, pengenalan akan Tuhan lebih lagi, Tuhan tambahkan. Terpujilah Tuhan yang memberkati hambamu yang kau pakai luar biasa pada malam ini, Bapak Pendeta Made Irawan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, beserta dengan istri dan anak-anaknya juga Tuhan, cucu mantunya semua Tuhan berkati. Dalam namamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk malam yang begitu indah Tuhan. Di mana kami rasakan kehadiran Tuhan. Di mana kami rasakan pewahyuan Tuhan. Di mana kami boleh merasakan Engkau dekat bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengadakan hal-hal yang luar biasa. Lebih jauh daripada apa yang kami pikirkan dan kami ketahui Tuhan. Engkau yang mengadakannya Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Kami butuh berkat yang berasal daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang sedap didengar, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang baik. Semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberkati dan menyertai engkau. Terimalah berkat Tuhan. Mari angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu kita untuk terima berkat Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di setiap bayi kami. Kami butuh berkat yang terbaik, berkat yang segar yang berasal dari surga mengalir setiap kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat lindungan ilahi menyertai kau. Keluar masuk dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Tanpa pengertianmu dan silakan duduk. Ibadah selesai, kita ambil waktu tenang sebentar. Mohon semuanya teduh, waktu teduh di hadapan Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam kami. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan waktu sesudahnya atau waktu ke depan silakan pada Bapak Irawan.